Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga pertemuan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita Ibu mulai pelajaran, Ibu absen dahulu ya. Muhammad Labib Hadir. Nurul Hafidhah Hadir. Zahra Hoiruniswa Hadir. Fitri Yulianti Fitratus Hadir. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua ya. Ya. Anak-anak sudah tahu pada siang hari ini kita akan belajar mengenai apa? Belum tahu. Padahal pada pekan kemarin Ibu sudah sampaikan ya, mungkin lupa ya karena banyak pelajaran yang lain. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya untuk tugas yang kemarin nanti dikumpulkan di akhir pertemuan ya. Nah, ini sebelum mulai mari kita nonton video terlebih dahulu. Ini video ini dicermati baik-baik nanti karena akan ada tugas untuk kalian. Tidak boleh kalian mentaati aku. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kaum muslimin diuji dengan banyaknya orang-orang yang murtad dan membayar zakat dan banyaknya kemunculan nabi-nabi palsu. Abu Bakar pun mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, di antaranya dengan memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid untuk memerangi kabilah Utu'ah di Syam yang murtad. Dengan izin Allah, pasukan ini mendapatkan kemenangan. Selain itu, pada masa pemerintahannya lah, Al-Quran mulai dikumpulkan dan disatukan atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena banyak sahabat khawatir akan hilangnya hafalan mereka. Tugas ini diserahkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga berupaya menyebarkan dakwah Islam ke berbagai negeri, termasuk negeri adidaya saat itu, yakni Persia dan Romawi. Beliau mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi umat Muslim dalam mengemban misi dakwah ini. Pertempuran selingkuh tidak dapat dihindarkan, baik ketika melawan Persia maupun Romawi. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan Abu Bakar pun sukses menjalankan misi dakwah Islam. Suatu hari pada Oke, sudah ya cuplikan videonya. Sudah paham semua tadi dengan penyampaian dari video ini? Alhamdulillah. Jadi ini Ibu akan membagikan amplop yang isinya itu apa ya isinya? Ini buat samu lebaran ya. Oke, nanti jadi di dalamnya ini ada soalnya dan ada juga beberapa amplop yang tidak ada soalnya. Jadi kalian harus bersiap-siap dengan tadi yang sudah disampaikan pada video ini. Jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu. Nah, dari video ini kan tadi sudah membahas mengenai strategi dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di dalamnya itu tadi sudah dipelajari bareng-bareng ya. Sekarang ada yang mau membuka dulu? Salah satu maju. Coba silakan Mas Labib. Bacakan. Oh, ternyata kosong ya. Silakan ganti peserta yang lain. Silakan Mbak Zara. Kosong juga ternyata. Ayo. Coba Mbak Nurul. Ya.
Apa ujian yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi pemimpin? Apa coba jawabannya? Banyak orang-orang murtad tidak membayar zakat dan kemunculan nabi palsu. Bisa diulangi lagi ya. Apa? Banyak orang-orang murtad. Banyak orang murtad. Kemudian Tidak membayar zakat. dan yang satunya lagi Kemunculan nabi palsu. kemunculan nabi palsu. Oke, untuk pertanyaan kedua, silahkan. Ada yang mau membacakan urutan kedua? Salah satu, coba Mbak Fitras dulu. Bagaimana strategi dakwah dalam melakukan kebijakan sebagai pemimpin? Jadi bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar memberantas nabi palsu? Ya, kan ini tadi adanya kemunculan nabi palsu. Kemudian dari kemunculan ini Abu Bakar memberantasnya. Jadi kemunculan nabi-nabi palsu itu yang mengaku-ngaku sebagai nabi itu diberantas oleh Abu Bakar. Kemudian apalagi membukukan mushaf Al-Quran. pembukuan Al-Quran, ya. Ada lagi? Menyebarkan dakwah di Persia dan Romawi. Ada lagi atau sudah? Oke, selanjutnya yang terakhir coba Mbak Fitri. Siapakah tokoh yang mengusulkan pengumpulan Al-Quran? Coba masih ingat nggak tadi siapa yang mengusulkan pembukaan Al-Quran? Sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab, ya. Bagus. Kurang tahu itu. Oh iya. Sudah membacakan pertanyaannya semua ya? Ya. Nah, jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi pemimpin sebagai penggantinya Rasulullah, beliau itu yang pertama itu menemui sebuah kesulitan, yaitu karena adanya banyak orang-orang yang murtad. Karena mereka murtad itu kenapa? Karena mereka beranggapan ketika Rasulullah SAW itu sudah meninggal itu bahwa panutan mereka itu sudah tidak ada, jadi mereka itu kembali ke semulanya lagi, keluar dari Islam. Kemudian, nah bersambungan juga dengan murtad tadi, jadi mereka itu juga tidak membayar zakat. Kemudian juga karena Rasulullah itu kan nabi yang terakhir ya, jadi setelah Rasulullah wafat itu ada itu orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Rasul atau sebagai nabi. Dari masalah-masalah ini kemudian Abu Bakar itu mengadakan kebijakan. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar yaitu diantaranya dengan memberantas nabi palsu karena kemunculan nabi palsu. Kemudian pembukuan Al-Quran. Mengapa adanya pembukuan Al-Quran? Karena kan orang-orang yang hafal Al-Quran itu kan lama-kelamaan itu semakin habis karena meninggal. Nah, jadi dari situlah sahabat Umar ini mengusulkan untuk adanya pembukuan Al-Quran. Sebenarnya Abu Bakar itu pada awalnya masih ragu-ragu, takut karena pada masa sebelumnya atau pada masa Rasulullah itu Rasulullah tidak mengadakan pembukuan tersebut. Tetapi sahabat Umar itu terus mendesak atau meyakinkan Abu Bakar agar Al-Quran itu dibukukan karena kekhawatirannya kalau lama-kelamaan nanti Al-Quran itu malah menjadi hilang. Kemudian juga ada penyebaran dakwah di Persia dan Romawi. Jadi selain dengan memberantas nabi palsu dan juga pembukuan Al-Quran, sahabat
Abu Bakar itu juga mengadakan penyebaran perluasan wilayah di Persia dan Romawi. Nah, di Persia dan Romawi ini juga tidak mudah, tidak hanya berdakwah langsung bisa diterima, tetapi mereka juga melakukan perang terlebih dahulu melawan mereka untuk mengajak agar menjadi masuk Islam. Nah, ini pelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini ya. Barangkali dari anak-anak semua ada pertanyaan, silahkan tunjukkan tangan. Tidak. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini? Silahkan, ayo angkat tangan. Silahkan Mbak Fitri, apa? Kan ini tadi kan sudah dijelaskan ya, ini apa saja? Ya karena nggak ada yang mau menjawab ya, jadi ini Ibu berikan penjelasannya. Jadi kesimpulannya dari kita mempelajari ini yaitu dari substansi atau strategi dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu diantaranya ini memberantas orang-orang yang memberantas nabi palsu, kemudian pembukuan Al-Quran, dan juga tadi itu ya perluasan Islam atau perluasan wilayah. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk pertemuan di pekan ke depan yaitu kita akan mempelajari mengenai kepemimpinan masa Umar bin Khattab. Jadi anak-anak semua nanti di rumah silakan bisa dipelajari terlebih dahulu mengenai materi yang akan kita pelajari di minggu depan, agar ketika pembelajaran itu bisa tahu, dan misalkan ada yang tidak paham pada pembelajaran yang sudah dipelajari di rumah itu bisa ditanyakan ketika pertemuan depan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi manfaat dari kita mempelajari ini apa? Coba. Ya, bagus itu, bisa tahu. Benar itu, bisa tahu ya. Jadi kita sebagai umat Rasulullah itu bisa mengetahui mengenai masa kepemimpinan setelah Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah wafat itu kan digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi selain Rasulullah memiliki strategi dakwah tersendiri, para sahabat juga memiliki strategi dakwah tersendiri yang dengan yaitu sama dengan tujuannya itu untuk menyebarkan agama Islam. Oke, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada hari ini ya. Mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.